adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori. Di video ini, Kak Dori akan menjelaskan persamaan irasional. Kita akan latihan soal persamaan irasional di mana ruas kiri terdapat bentuk akar dan ruas kanan tidak ada akarnya. Oke, di sini menentukan himpunan penyelesaian atau HP. Persamaan irasional ini ada di pelajaran SMA atau SMK. Bagi adik-adik semuanya, yuk belajar bersama-sama. Akar 5x dikurang 1 sama dengan x dikurang 3. Apabila pada soal terdapat bentuk akar, maka kedua ruas perlu kita kuadratkan. Akar 5x dikurang 1 dipangkatkan 2 sama dengan x dikurang 3 dipangkatkan 2. Bentuk akar dipangkatkan 2 atau dikuadratkan, maka akarnya hilang. 5x dikurang 1 sama dengan x dikurang 3 dipangkatkan 2 menjadi x kuadrat dikurang 2 dikali x dikali 3 ditambah 3 kuadrat. Ini sama bentuknya seperti yang ini ya. A kurang B dipangkatkan 2 sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali AB ditambah B kuadrat. A kurang B dipangkatkan 2 sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Bisa juga kalau soalnya di sini A tambah B, maka hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Paham ya adik-adik? X sebagai A, 3 sebagai B. Kita gunakan yang atas. Lanjut. Ini merupakan persamaan kuadrat. Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Maka kita harus menjadikan sama dengan 0. Kita tulis dulu. 5x dikurang 1 sama dengan x kuadrat dikurang 2 kali 3, 6x ditambah 9. Kita jadikan 0. 0 sama dengan x kuadrat dikurang 6x. Kita pindahkan positif 5x ke ruas kanan. Kalau berpindah ruas, maka tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Ditambah 9, negatif 1, pindah ruas ke ruas kanan menjadi positif 1. Ditambah 1. Perhatikan ya, di sini kan X-nya sudah positif. Maka kita pindahkan yang ruas kiri menuju ke ruas kanan. Harus dijadikan sama dengan 0. Lanjut. 0 sama dengan x kuadrat dikurang 6x dikurang 5x. 11x ditambah 9 tambah 1, 10. Sama saja, x kuadrat dikurang 11x ditambah 10 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat. Maka kita perlu mencari akar-akarnya dengan pemfaktoran. Kita kalikan ya. X kuadrat dikali 10 positif 10x kuadrat. Berapa kali berapa? Yang hasilnya 10. 1 kali 10. Karena di sini x kuadrat, kita tulis x.
Karena di tengah-tengah sini adalah negatif 11x, maka kalau ini kita tambahkan, hasilnya negatif 11. Jadi kita buat negatif. Negatif 1 dikali negatif 10, hasilnya positif 10. Negatif 1 ditambah negatif 10, hasilnya negatif 11. Lanjut, x kuadrat dikurang 1x. 1x kita buat aja x ya, dikurang x, dikurang 10x, ditambah 10 sama dengan 0. Negatif 11x kita ganti dengan negatif x dan negatif 10x. Kita kurungkan dua-dua pasang. X kuadrat dikurang x sama-sama memiliki x. X-nya kita keluarkan. X kuadrat dibagi x, hasilnya x, dikurang x. Ini kan negatif x. Negatif x dibagi x, hasilnya negatif 1. Karena di sini x kurang 1, kita tulis juga x kurang 1 sama dengan 0. Negatif 10x dibagi x, negatif 10. X dan negatif 10 kita dekatkan. X dikurang 10. X dikurang 1 kita tulis sekali saja, sama dengan 0. Kita memperoleh nilai x-nya. X dikurang 10, yang ini yang di depan, sama dengan 0. X sama dengan 10, atau yang ini x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Kita sudah menemukan nilai x. X-nya 10 dan x-nya 1. Kita substitusikan. Substitusikan kepersamaannya. Kita ambil dari x paling kecil, x sama dengan 1. Akar 5x dikurang 1 sama dengan x dikurang 3. Akar 5 dikali 1. Kita ganti x-nya menjadi 1, sama dengan 1 kurang 3. 5 dikali 1, 5. Dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 3, negatif 2. Akar 4 sama dengan negatif 2. Akar 4 hasilnya 2. 2 sama dengan negatif 2. Pernyataannya salah. Salah ya. 2 tidak sama dengan negatif 2. Maka x sama dengan 1 ini tidak termasuk himpunan. Kita lanjut. X sama dengan 10. Akar 5x dikurang 1 sama dengan x dikurang 3. Akar 5 dikali 10 dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 3. Akar 50 dikurang 1 sama dengan 7. Akar 49 sama dengan 7. 7 sama dengan 7. Ini pernyataannya benar. Jadi HP-nya HP himpunan penyelesaian sama dengan 10. Atau X sama dengan 10. Kalau pernyataannya salah, maka nilai X-nya tidak termasuk ke dalam HP, himpunan penyelesaian. Oke adik-adik sudah paham ya?
untuk persamaan irasional. Apabila terdapat bentuk akar, maka kedua ruas perlu kita rasionalkan. Terus, apabila pangkat yang tertinggi adalah pangkat 2, maka perlu kita faktorkan. Pemfaktoran persamaan kuadrat. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton dan sudah belajar bersama Kak Dori. Jika belum paham, dapat adik-adik tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video-video Kak Dori, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Yuk, ajak teman-teman sekolah untuk belajar bersama Kak Dori Hutapea. Terima kasih. Bye-bye.